Nekat menerjang jalur aliran lahar Gunung Semeru, motor yang dikendarai oleh seorang ayah dan anaknya tergelincir hingga terjatuh. Kedua korban sempat terseret hingga sejauh 5 meter. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seperti inilah detik-detik menegangkan seorang ayah dan anaknya terseret banjir lahar Gunung Semeru. Di jalur aliran lahar Sungai Regoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Senin pagi. Keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor nekat menerjang lajur aliran lahar yang masih deras untuk menuju ke sekolah di sisi seberang sungai. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Nah, sepeda motor yang dikendarai tergelincir hingga keduanya jatuh dan terseret sejauh kurang lebih 5 meter. Beruntung warga yang berada di lokasi dengan sigap menolong hingga keduanya selamat dan hanya mengalami luka lecet akibat tergores material banjir lahar berupa batu dan pasir. Sementara itu, sang anak yang bersekolah di SD Negeri 03 Jugosari tidak bisa berangkat ke sekolah lantaran baju dan peralatan sekolahnya basah dan rusak. Ya nggak tahu ya, mungkin karena apesnya. Biasanya kan dilihat-lihat dulu biasanya. Ya itu kok langsung nyelonong. Langsung nyelonong. Iya. Padahal itu bawa anaknya mau sekolah itu ya. Itu sempat terseret berapa meter per kira-kira, Pak? Ya kira-kira 5 meter lebih lah. 5 meter lebih ya. Ya. Tapi anaknya nggak apa-apa tadi, Pak? Ya alhamdulillah, cuma lecet di dengkulnya. Warga dusun Sumber Langsep memang kehilangan akses jembatan setelah beberapa tahun lalu jembatan putus tertimbun material banjir lahar Gunung Semeru. Akibatnya warga tidak punya pilihan lain karena jembatan tersebut memang menjadi akses satu-satunya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Diguyur hujan terus-menerus, sejumlah kawasan di Denpasar, Bali terendam banjir. Ketinggian banjir bervariasi hingga 1 meter. Salah satu lokasi terdampak banjir cukup parah terjadi di perumahan Jalan Pura, Demak, Denpasar, Bali. Puluhan rumah warga terendam banjir hingga 1 meter. Banjir akibat curah hujan tinggi yang mengakibatkan meluapnya air sungai ditambah buruknya sistem drainase. Warga berupaya membersihkan sampah yang menyumbat saluran air. Sementara itu, petugas mengevakuasi sejumlah warga negara asing yang terdampak banjir. Para WNA dievakuasi menggunakan perahu karet karena debit air cukup tinggi dan tak dapat dilintasi kendaraan. Banjir terjadi sejak dini hari dan semakin meningkat di pagi hari. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Indira Ari di Jalan Dewi Sri, Badung, Bali. Selamat siang Indira Ari. Selamat siang rekan Pram dan juga pemirsa. Ya, saat Indira, ini, ya. Seperti apa kondisi terkini banjir di Bali saat ini? Baik rekan Pram dan juga pemirsa, jika dapat saya tunjukkan situasi visual terkini di kawasan Dewi Sri, Kuta, Badung, Bali. Seperti ini. Ya, ketinggian air yang tadi pagi itu sekitar 1 meter, di siang hari ini sudah mulai surut, ketinggian sudah mencapai sekitar 60 cm. Dan kawasan Jalan Dewi Sri Badung Bali ini yang kerap ramai dengan pengunjung wisatawan baik mancanegara maupun domestik, demikian rekan Pram, hari ini bisa dikatakan lumpuh dan tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan di sini karena sejumlah usaha baik restoran, toko-toko di kawasan ini tutup total, demikian. Jadi sepanjang Jalan Dewi Sri ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan karena semakin ke dalam itu ketinggian air masih cukup tinggi. Rekan Pram. Pagi hingga siang hari ini kalau Anda pantau langsung dari sana, apakah ketinggian banjir hingga siang ini berkurang atau semakin bertambah? Rekan Pram, hingga siang ini memang ketinggian air sudah sedikit surut dari yang tadi pagi sekitar 1 meter. Di siang hari ini ketinggian kurang lebih sekitar 60 cm.
Nah, ini tampak beberapa evakuasi mandiri yang dilakukan oleh warga untuk mengamankan barang dagangan atau dari usaha mereka. Dan sejumlah petugas dari Brimob Polda Bali pagi tadi telah melakukan evakuasi terhadap sejumlah wisatawan mancanegara yang terjebak di villa, demikian Pram. Oke, Indra, banjir baru terjadi di hari ini. Kalau Anda katakan kronologi seperti apakah hujan lebat yang terjadi semalam seperti apa? Ya, memang rekan Pram, kawasan Denpasar, Badung sendiri diguyur hujan selama 1 kali 24 jam sejak Senin kemarin, Pram. Dan intensitasnya cukup lebat demikian. Indra, ini di tahun lalu juga Bali sempat kebanjiran di sana. Apakah ada upaya antisipasi agar Bali tidak kembali terendam banjir di sana? Sejumlah upaya telah dilakukan pihak pemerintah dengan cara pengerukan saluran air seperti sungai, dam, demikian. Namun kondisi ini tetap terjadi, mungkin diduga karena curah hujan yang cukup tinggi yang terjadi hingga dari prediksi BMKG akan terjadi hingga 25 Februari esok, rekan Pram. Nah, kalau kondisi cuaca hingga siang hari ini seperti apa di Bali? Ya, untuk situasi kondisi cuaca saat ini di kawasan Dewi Sri sendiri masih hujan rintik-rintik demikian dan dengan angin yang cukup kencang. Rekan Pram kembali studio. Ya Indra, apabila hujan lebat kembali terjadi siang nanti hingga sore atau hingga malam nanti, apakah ada kemungkinan banjir akan semakin tinggi di sana? Kemungkinan akan ketinggian banjir tentunya pasti akan bertambah tinggi demikian, tapi sejumlah upaya penyedotan juga dilakukan oleh petugas BPBD dan petugas dari Pemda pemerintah Provinsi Bali. Oke, baik, Indira Ari melaporkan langsung dari Badung, Bali. Tetap berhati-hati dan kami masih menanti informasi terbaru Anda dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono menghentikan proyek galian kabel optik yang kerap menimbulkan kemacetan dan jalan rusak. Lurah dan camat langsung jadi sasaran karena memberikan izin galian tersebut. Galian apa? Ini galian apa? Hah? Optik. Usai mendapatkan laporan dari warga, maraknya galian kabel optik yang dikerjakan secara serampangan, Wali Kota Bekasi Tri Ardianto Cahyono langsung mendatangi lokasi galian kabel optik di Jalan Raya Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Dulu di kecamatan. Tri Ardianto kesal dan langsung menghentikan pengerjaan galian yang tidak mempedulikan lingkungan setempat. Wali Kota Bekasi menuding dan menyemprot lurah dan camat lantaran pekerjaan galian optik tersebut tidak berizin. Udah Rekom ya? Mana itu kecamatan? Mana itu lurahnya? Ada kerja nggak? Ia juga menelpon langsung penanggung jawab proyek untuk menghentikan pekerjaan galian tersebut. Pak Wali Kota, sama Pak Wali Kota. Nanyain izin Pak. Bapak siapa? Bapak siapa? Saya kan udah bilang, ini kan nggak boleh dikerjakan. Kenapa dikerjakan? Nggak ada ini narik kabel. Narik kabel harus ada izin. Kamu menggunakan tanah gua nggak? Ada izinnya nggak? Nggak usah. Potong aja, potong. Selain menyebabkan kemacetan, galian kabel optik ini juga kerap merusak jalan yang ada di Kota Bekasi. Bahkan galian kabel optik yang mencapai 2 meter ini membuat tanah serta aspal terkelupas. Itu kalau begitu yang ngerapin nanti siapa? Palingan ya kalau nggak pihak sekolah ya dari warga. Oh, warga. Kena ininya dampak kalian ya. Bang, terganggu nggak bang dengan banyaknya galian? Soalnya ada juga dari wali murid juga ada yang hampir juga Jatuh. jatuh. Terus buat akses buat muter balik juga agak susah. Meski sudah disidang langsung wali kota, namun warga berharap agar Pemkot Bekasi bisa menindak tegas pengerjaan galian jalan yang serampangan dan tidak memperbaiki bekas galian dengan baik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.